Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cahya Widiawati, mahasiswi Prodi Gizi UIN Wali Songo Semarang. Dalam video ini saya akan menganalisis sebuah kasus tentang pelanggaran kode etik oleh tenaga kesehatan, yaitu kasus seorang bidan yang telantarkan pasien bersalin di Sampang. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa itu kebidanan, pelayanan kebidanan, bidan, dan kewajiban seorang bidan. Kebidanan adalah upaya pemberian asuhan kepada perempuan sepanjang siklus reproduksi dan dalam masa premenopause, bayi, anak usia kurang dari 5 tahun, dan keluarga yang dilandasi pengetahuan yang tinggi dan keterampilan, serta penuh kasih sayang dan bertanggung jawab secara berkesinambungan. Pelayanan kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan atau rujukan. Sedangkan bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan. Seorang bidan mempunyai kewajiban terhadap klien dan masyarakat. Di antaranya, yang pertama, setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Kedua, setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Ketiga, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Keempat, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien, dan nilai-nilai yang dianut oleh klien. Kelima, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Ketujuh, setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal. Kode etik bidan merupakan ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu yang merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Pada hari Sabtu, 4 Juli 2020, ada seorang ibu yang bernama Aljana, 25 tahun, warga Ketapang Laok, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan Sri Fuji tanpa penanganan medis. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Sebelum melahirkan, pihak keluarga Aljana susah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Namun, hingga waktu 30 menit, bidan Sri Fuji tak kunjung menemuinya, dengan alasan karena Sri Fuji sedang sakit dan tak bisa menemui pasien. Tak beberapa lama, Aljana akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu oleh sejumlah warga setempat. Tapi, selang waktu 1 jam setelah anak Aljana lahir, bidan Sri Fuji menemui pasien menggunakan APD lengkap dan bahkan tidak terlihat sakit. Kasus penelantaran ibu hamil yang hendak melahirkan ini menjadi perhatian hampir semua elemen masyarakat di Kabupaten Sampang. Dengan kejadian ini, Dinkes Dinas Kesehatan mencabut izin praktek bidan Sri Fuji dengan alasan bidan Sri Fuji telah melanggar kode etik kebidanan. Dari analisis saya, kasus tersebut merupakan pelanggaran kode etik kebidanan pasal 2 yang berbunyi penyelenggaraan kebidanan berdasarkan atas asas peri kemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan, serta kesehatan dan keselamatan klien. Dari pelanggaran kode etik tersebut dapat dijelaskan bahwa semua tenaga kesehatan termasuk bidan harus tetap melayani masyarakat dalam kondisi apapun. karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya serta sumpah profesi yang telah diucap sebelumnya.
Pada kasus ini, bidan tersebut telah menelantarkan pasien yang akan melahirkan di depan gerbang rumahnya tanpa menemui pasien. Namun hanya berpesan kepada keluarganya agar menyampaikan bahwa ia sedang sakit. Setelah 1 jam melahirkan, bidan tersebut datang menemui dengan APD lengkap bahkan tidak terlihat sakit. Pada kasus ini, saya menyarankan bahwa semua tenaga kesehatan harus mematuhi kode etik yang ada. Terutama pada kasus ini adalah bagi bidan. Sebagai bidan yang telah mengucap sumpah profesi dan menyetujui kode etiknya, harusnya lebih profesional dalam melayani klien atau pasien, walaupun dalam kondisi apapun. Karena hal ini bersangkutan dengan nyawa, bahkan 2 nyawa sekaligus, yaitu ibu dan anak yang akan dilahirkan.